Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan sawer. Geblek! Oke guys, balik lagi di channel Tech with Black. Jadi di video kali ini ada yang minta tolong gua buat cariin atau buatin racikan PC dengan budget 16 juta atau mungkin 15 jutaan memakai Intel Core i7 10700K guys. Jadi gue langsung buka enter komputer aja, gue pakai simulasi enter komputer. Jadi di sini gue pakainya yang CPU-nya i7 10700K, budgetnya 16 juta, dan di sini pun harganya 5,4 juta lah, 5.399.000. Kompatibilitasnya apalah, penting sini sih, tapi pokoknya udah tahu prosesornya pakai Intel Core i7 LGA 1200. Berarti gua kalau Intel Core i7 10700K berarti gua masih pakai Z ASRock ya. Gua lebih senang pakai ASRock dibanding yang lain ya, atau kenapa ya? Karena menurut gua ASRock yang paling kece sih. Apa ya? ASRock paling enak sih. Dari segi harga yang paling recommended kalau gua ya. ASRock budgetnya 15 juta ya, 16 juta buat beli PC-nya doang ya Om ya, kagak pakai monitor kan ya. Jadi di sini gue pakai ASRock Z270 Extreme ya. Ini ASRock Z. Bentar, ini ASRock Z270 Extreme ya. By the way, yang kalau mau sawer dong nih, sepi nih channel, nggak ada yang sawer ya nih, aduh. Yang royal yang kaya dong, sawer dong 200.000 kek, 10.000 kek, biar gue semangat gitu, biar gue dapet duit lumayan lah, biar nyenengin orang tua gue dikit nih bahwa YouTube ini bisa loh gitu loh. Aduh, sedih banget gue habis. Ini ASRock Z270 Extreme 4, jadi gue pakai yang ini. Kenapa gue pakai yang Z? Karena supaya bisa di overclock, biar dia unlock jadinya kan, dia kan unlock nih. Tapi kalau motherboard yang nggak pakai yang Z, misal kayak ASRock B450 tuh udah nggak kepake, overclocknya nggak bisa. Habis itu budgetnya kan 16 juta ya, di sini udah tinggal sisa 7,3 ya, kalkulator deh. 16 juta kan, 16 juta dikurang udah berapa itu, 7.299.000. Ini hitungan goblok. sorry dikurang 7.229.000, 209.000, tinggal sisa 8.771.000 guys. Jadi di sini gua akan pilih yang menurut gua bisa tekan budget dulu. Jadi harga gua pakai 1 tera. Gua akan coba cari yang murah ya Om ya, atau gua nggak tahu ada lebih tua atau lebih muda. Jadi di sini gua pakai yang 1 terabyte. Dan di sini gua akan cari yang murah aja. Jadi gua pakai Seagate 1 terabyte. Harganya di sini yang paling murah tuh 405.000, karena menurut gua 1 tera cukup sih. Untuk SSD gua pakai yang dikurang berapa itu tadi? Dikurang 405.000. 8,3 juta. Ini gua pakai aplikasi pakai simulasi enter komputer guys, dan di sini gue pakai SSD yang murah aja ya, Adata aja lah. Pakai yang ini aja buat booting. Ini Adata SU650, budget jadi 463.000 dikurang 463.000, tinggal sisa 7,9 juta ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk casing sendiri itu kalau menurut gua nanti deh, casing nanti. Yang belum tuh tinggal RAM. Bentar, masih sisa 7,9 ya. Kalau RAM buat editing gitu-gitu sebenarnya 2x8 16 GB cukup sih. 2x8 ya. Gue pakai yang 16 GB aja karena ini gue pengen yang budgetnya yang mantep jiwa kan, budgetnya lumayan lah. Jadi gue pakai yang Avancer di daerah Patriden aja yang paling murah ya. Karena mentok di budget semua guys, gue pengen yang the best lah. Ini dia kedapat. Jadi kurang lebih kayak gini RAM-nya ya.
Ini udah 8 GB 16 channel, dia 2400 MHz ini. Jadi di sini udah dapat 9,4 juta dikurang 405.000. Sisanya 7,5 juta. Budgetnya 16 juta kan Om ya? Om segala macem lah, apa Saweria dong, bantuin dong. Aduh, YouTube channel subscriber kagak ada. Ada sih banyak. Gak banyak, 153 tuh banyak gak sih? Ya namanya juga baru merintis lah. SSD udah kan tadi, SSD udah. Power supply nggak minta keyboard, mouse sama monitor kan ya, cuma minta buat pure PC-nya doang kan ya. Jadi gini udah pakai prosesor, motherboard, RAM, hard disk, SSD, casing belum, sama VGA sama power supply belum ya. Casing dulu deh. Untuk casingnya sendiri, gua sih saranin yang murah aja. Tapi kadang-kadang tuh ya gimana ya, yang 300-400 ribu cukup lah. Jangan yang mahal-mahal, karena menurut gua sayang gitu cuma buat casing doang. Tapi kadang-kadang beberapa orang pengennya yang RGB gitu kan, pengen kelihatannya look. Kalau menurut gua sih yang penting performa sih. Ya setiap orang mindsetnya beda-beda sih. Digital Alliance Gaming kan, atau apa ini? Mahal, gua nggak mau terlalu mahal gitu. Maksudnya gua mentokin di VGA-nya juga nih. Susahnya jadi peracik PC tuh kayak gini tahu. Kayak lu tuh harus mikirin dari segi budget, fokusnya kemana, editing, gaming, rendering, live streaming segala macem, animator, animation. Pokoknya banyak desainer, editor. Apalagi mereka yang uangnya banyak tuh, karena gue paling gak benci tuh racikin PC tapi orangnya tuh bebel gitu. Gue paling gak bisa terima orang, paling gue males gitu. Karena tapi kalau dia lebih pinter sih nggak apa-apa gitu, karena mindset orang kan beda-beda. Ada orang yang so pinter gitu. Jadi di sini tuh untuk saran gue sih yang murah aja lah, casing PC sih, Digital Alliance Gaming Cash, Digital Alliance Gaming Cash. Ya gue aja pakai laptop aja ya gini gitu kan, ala kadarnya. Pengen gue punya kayak laptop bener, tapi ya gue belum sukses. Duit dari mana? Buat makan aja masih susah. Nggak susah sih buat makan sih, maksud gue buat ya buat kayak beli sesuatu yang bisa buat gue manfaatin aja susah gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang nggak puas sama casingnya, tapi kalau menurut gue casing itu tuh kayak penting gak penting sih, kalau dalam artian buat flow apa segala macam. Tapi kadang-kadang kan orang berpikirnya tuh kayak casing itu kayak pure buat RGB, buat begayaan depan temen, depan pacar, atau mungkin depan orang yang lihat komputer lu mewah nih, padahal mah performanya tuh kayak cetek gitu. Jadi menurut gua kalau casing tuh ya udahlah ala kadarnya aja, dikurang 375.000 kan. Ini masih 1 juta nih, ini kan masih belum sisa power supply sama VGA, masih sisa 7 juta, masih enak nih. Ini gue demen nih kayak gini-gini nih. Habis itu dia udah berapa nih, 8 core 16 Hz sih. Ini buat editing, rendering sih go mantep bang. Buat live streaming juga mantep ini, buat main game juga. Apalagi tambah VGA lagi sama RAM 16 GB kan. Lu RAM 16 GB tuh bisa rendering gitu kan. Bisa rendering, bisa multitasking banyak loh. Masalahnya laptop gua ini 16 GB, tapi prosesornya ampas. Ya Tuhan. Ya gitu sih. Oke ya, kita lanjut ke mana nih? VGA belum, power supply belum ya. Kita pikirin VGA dulu. Gua maunya tuh yang the best sih, tapi masuk budget gitu. Intel Core i7 10700K. Coba the best. The best what? Pakainya with Intel Core i7 10700K. Gak bisa sih, gue harus tonton VGA nya dulu sih. Berarti gue harus tonton VGA dulu ya. The best VGA with Intel Core i7 10700K. Ya, oke ya. Kita cari satu-satu. Gue pengen penonton gue puas, yang request puas. Jadi kalau lo merasa puas sih, sebenarnya gue ngarap tuh kayak lo Saweria 10.000 aja tuh udah bikin kayak gue melayang terbang ke udara gitu. Apalagi 20.000, 50.000.
Sebenarnya gue berharap dari YouTube sebulan tuh 300.000 lah. Aduh, 10.000 sehari, atau mungkin ya bisa 600.000, sejuta sebulan. Aduh kecil banget, tapi ya bersyukurlah udah bisa menghasilkan gitu. Jadi gue bisa nggak malu-maluin sama orang tua. Malu gue hidup kayak gini, gue curhat aja dikit-dikit sih. Mencari kerjaan juga sekarang susah, gue curhat aja lah. Dagang online tuh dagang apa ya yang bisa menghasilkan ya? Best GPU for Intel Core i7 9200K. Kalau ini kan Radeon RX 5700, RTX 2080 Ti. Gua coba cari yang GTX 1660 Super ya. Semoga dapat ya, karena gua udah tahu nih bahwa semua harga VGA lagi turun-turunnya. Yang murah dapat gak? Yang paling murah deh. Biasa aja nggak dapat loh. Aduh. Ini gue siapin budget Rp 6 juta. Kenapa? Karena sisanya kan buat power supply gitu. 3,5. Apa ya? Kalau di bawahnya GTX 1650 Super. Oke dah, masuk budget ya, pakai GTX 1650 Super aja karena 1660. Oke, kita pakai yang GTX 1650 Super karena ini gua udah sekali lagi ini masalah budget dan masalah harga VGA yang sekarang lagi susah-susahnya. Jadi kayaknya gue selalu bilang kalian berdoa aja semoga harganya VGA normal lagi, karena menurut gue untuk sekarang, apalagi dengan keadaan corona yang super fucking hard ini, semuanya susah cari uang, barang tuh langka banget, dan buat masuk ke Indonesia pun semua barang tuh sulit semua gitu, biayanya pasti lebih tekor. GTX 1650 Super, kalau VGA itu kalau nggak MSI Asus ya gitu sih, paling MSI Asus Gigabyte lah, 3 VGA ini sih kalau menurut gua ya. Asus sih, harus Asus. Pokoknya yang bermerek. Karena apa bermerek? Karena lu buat klaim garansinya tuh is more easy gitu loh. It's more easy, kayak lu bisa langsung telepon, bang gini gitu. And then kayak they will take care of it gitu. Kalau saran gue sih gitu ya. Kalau saran gue untuk budgetnya, coba gue cari yang 6 GB ada. Oke, nggak ada, berarti emang bentuk GB. Gue akan cari Asus aja ya, karena emang gue seleranya Asus. Tapi pakai GTX 1650 Super, terserah lu mau pakai model apa, merek apa. Tapi kalau gue lebih menyarankan Asus, MSI sama Gigabyte. Gigabyte tuh Aorus ya, jadi bisa itu aja karena asuransinya gampang. Garansinya gampang. Sisanya tinggal ya 700.000 ya, 680.000 itu tinggal power supply kan. Untuk power supply sendiri kita namanya power supply kalkulator. Di sini kita tambahin dulu, ditambahin 5.400.000 lah. Dikurangin 5.449.000. Ketemunya tinggal ini udah salah ngitungnya, udah kacau sih. Pokoknya ini tinggal sisanya nih prosesor, motherboard, RAM, hard disk, SSD, casing, VGA sama power supply. Kalau untuk power supply-nya sendiri, gue akan pakai power supply kalkulator karena menurut gue biar lebih apa ya, lebih ini gitu, lebih memastikan kalian juga gitu. Jadi kalian nggak asal nembak gitu. Nah, kalau gue nembak sih paling nih 600, pokoknya gue 80 plus gold lah kalau kayak gini lah. Oke, ini apa nih? Paling ini gue pakai CPU-nya 8 core 16 thread sih. Ini 8 core. Di situ ini gue 16 8, ini 8, ini 8 GB. 8 GB DDR4 dong sayang. 8 GB
DDR4 sayang. Oke. Kita pakainya Nvidia, kita pakai GTX 1650 Super ya. Mana cintaku, sayangku, mana nih? Nggak ada ya? 1650 Super mungkin setara sama 690 kali ya. Nggak ada loh. Coba gue naikin dikit lah ya. Nggak ada pakai. Habis itu storage kita pakai 1, kita pakai hard disk SATA 3 ya, paling SATA inilah. Kok gue jadi bingung ya? Yang kayak gini-gini gue bingung sih. Mungkin 15.000 paling yang paling rendah lah. Habis itu pakai satu lagi SSD M.2, enggak, SATA SSD biasa paling standar. Coba kalkulat 500 watt 80 plus ya. Kok gue nggak yakin gini ya? Kalau nggak yakin, coba gue pakai yang lain. Tadi itu pakai apa? Vision yang gue masuk dulu. Nggak jelas gitu. Gue pakai Be Quiet. Maksud gue tuh pengennya tuh kayak yang the best buat kalian gitu. Gue nggak mau kayak lu kasih yang saran yang enggak lah. Udah puyeng gue anjing. Intel soket 1200. Nah, Intel Core i7 10700K. Kok nggak ada? Ini dia, cok. Mungkin OC version karena gue pengen di overclock ya. Nvidia GTX 1650 Super. Oke, I got this one. Mungkin enggak. Gen yes maybe. Water cooling nggak pakai, SATA pakai, RAM dual channel. SATA satu ini satu. Coba calculated ya. Hmm. 550 watt pure power. Oke, 550 watt. 550 watt. Kita sisa budget 700.000. Kita lari yang 80 plus. Gold berapa duit? Aduh, gue pengennya yang gold. Kalau gold paling 15 tambahin. Oke deh, jadi untuk saran gue sih jangan pakai GMX sih. Ya paling lebih 200.000 ya. Jadi ini racikan PC-nya guys. Ini ada di link, bisa nggak ya buat ya guys? Simulasi ini paling yang kita. Time review coba. Oke guys. Jadi ini linknya ada di deskripsi. Ini udah ada. Jadi ini buat linknya ada di deskripsi. Jadi ini ada prosesornya, ada motherboardnya, ada hard disk, SSD, RAM, casing, VGA, dan power supply. Di total harganya 16.200.000. Udah memakai GTX 1650 Super dan RAM-nya 16 GB, hard disk 1 TB, dan SSD 240 GB. Sekarang kita lihat dari gamingnya ya guys ya. Link semua ada di deskripsi ya, sayang ya. Sayang dong. Temporary ya bro. Jadi kita akan melihat Intel Core i7 10100K GTX 1650 Super. Jadi ini gue buat video super panjang. Kalau kalian langsung mau racikan PC-nya terserah. Jadi ini racikan PC-nya, semua link ada di deskripsi ya.
Jadi kalau kalian mau minta saran, lu bisa di Sawery aja bro. Di Sawery sih gue lebih bersyukur sih. Tapi kalau Instagram pun bakal gue balas juga kok. By the way, gue juga punya TikTok dan kawan-kawannya ya. Ini sih gue udah yakin semua gaming libas sih. Mau ultra pun libas sih. Gue yakin 100% libas semua gitu. For Speed Hit libas, Shadow of the Tomb Raider libas. Kayak dengan grafiknya tuh 1080p udah HD gitu dan 60 fps menurut gua ini udah nggak ada kurang-kurangnya in my eyes gitu. Tapi kalau menurut orang masih kurang, ya terserah sih. Ini balik ke perspektif setiap orang. Jadi ini gua video panjang banget sampai 20 menit. Jadi ya udahlah. Link ada di deskripsi, semua ada di deskripsi. Pokoknya ini saran saya ya buat yang minta racikan PC 16 juta ya. Jadi gue lagi pengen lempeng aja buat kontennya. Ya udah, dislike, komen dan subscribe. Link semua ada di deskripsi. Ini game semua kalian bisa lihat sendiri aja. Ini gue yakin ultra pun jalan, buat live streaming jalan, tapi uangnya jalan atau enggak itu. Kalau kalian pengen gue buat racikan PC beneran, gue minta tolong kalian ke Sawery aja. 10.000 ke goceng, kalau bisa goceng sih 2.000 bro. Ya udahlah gitu aja lah. Please like, comment, dan subscribe. Thank you yang udah nonton. Semoga videonya berguna. Ini link semua ada di deskripsi. Oke, see you in next video. Sorry kalau gua rada-rada gak jelas gini ya. Bye bye.